Selama tidak sinis, kau akan baik-baik saja. Ada orang yang sinis, yang dinamakan sikap sinis bukan sekadar memiliki perasaan negatif, melainkan juga anggapan bahwa tidak ada hal penting atau baik yang terjadi di dunia ini, seharusnya tidak perlu dicoba, jadi tidak ada yang akan berubah di masa depan. Itulah jalan pikiran yang sinis. Berbeda dengan sifat ekstrovert atau introvert yang sudah ada dalam diri kita sejak lahir, sikap sinis adalah sesuatu yang timbul dari pengalaman, tidak ada. Orang yang terlahir sinis, sikap sinis adalah semacam mekanisme perlindungan diri ketika apa yang terjadi tidak sesuai harapan, usaha keras akan membuahkan hasil, keadilan akan menang, tidak ada perbedaan pangkat. Semua manusia itu setara, kemiskinan bukan aib. Di sekolah, kita belajar tentang tanggung jawab, kewajiban, hukum, dan etika sosial. Tetapi ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka pun sadar bahwa usaha, seringkali, tidak membuahkan hasil, bahwa dunia dipenuhi hal-hal yang tidak rasional dan tidak adil, bahwa ada lebih banyak orang jahat dan orang yang tidak mengerti daripada sebaliknya, serta bahwa kemiskinan itu tidak menyenangkan dan memalukan. Banyak orang merasa sangat kecewa ketika menyadari bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah sangat berbeda dengan dunia nyata yang mereka masuki, jadi mereka pun tidak lagi berharap supaya mereka tidak kecewa. Orang-orang yang sinis tidak hanya akan berkata, "Itu mustahil," tetapi mereka juga akan berkata, "Nah, ku bilang juga apa?" ketika melihat orang-orang lain yang berusaha keras dan akhirnya tetap gagal. Karena itulah kadang-kadang orang sinis terlihat seperti orang bijak yang serba tahu. Kalau melihat keadaan di sekeliling kita, bersikap sinis itu ada untungnya. Cinta, pekerjaan, dan perkawinan bukan proses alami dalam hidup, melainkan impian yang harus diwujudkan dengan usaha keras. Sebagian besar generasi muda akan menjadi karyawan tidak tetap atau menerima gaji yang lebih rendah setelah lulus sekolah. Pekerjaan-pekerjaan yang baik hanya akan didapatkan oleh sedikit orang, dan jelas sekali lowongan pekerjaan akan semakin sedikit di masa depan. Orang tua kita adalah generasi terakhir yang mampu memiliki harapan positif bahwa dunia akan membaik. Tentu saja kita tidak suka dunia seperti ini, tetapi jika kita bereaksi secara pesimistis, segalanya akan bertambah buruk. Jika tidak berkomunikasi dengan seseorang yang menurut kita sulit diajak berkomunikasi, dan jika tidak memiliki harapan untuk mewujudkan perubahan, itu berarti kita tidak akan melakukan tindakan untuk mengubah dunia ini. Sama seperti jika kita meninggalkan rumah dalam keadaan kosong untuk waktu lama, rumah itu akan semakin berdebu dan rusak di sana-sini. Rumah itu mungkin tidak akan terlihat bersih sepenuhnya walaupun kita membersihkannya setiap hari, tetapi setidaknya keadaannya tidak akan bertambah buruk. Mari kita tidak berhenti membicarakan dunia yang kita inginkan walaupun kita marah dan mengeluh, walaupun dunia ini tidak seindah yang kita pikirkan di masa kecil kita. Sebaiknya kita tetap berpegang pada harapan dan kemungkinan. Jika pilihan terbaik tidak tersedia, pilihlah yang terbaik kedua. Jika terbaik kedua tidak tersedia, pilihlah yang tidak terlalu buruk. Itulah yang akan mencegah kita terjebak dalam situasi yang paling buruk. Dunia yang kini kita miliki mungkin adalah dunia yang diimpikan para idealis masa lalu. Ini tidak berarti kita setuju pada dunia ini. Yang kumaksud dengan tidak bersikap sinis adalah mari kita kembali ke tempat kita berdiri sekarang dan memberanikan diri menghadapi kenyataan. Walaupun tidak bisa mengubah dunia, mungkin kita bisa mengubah sedikit hidup kita dan keadaan di sekeliling kita.